Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam program Kabar Petang. Hari ini Senin 17 Oktober 2022, kita akan membahas tema-tema isu-isu terkini bersama dengan narasumber yang kredibel dari sudut pandang Islam. Bersama saya Nanang Setiawan, inilah Kabar Petang selengkapnya. Para pejabat Polri kena senggol Presiden Joko Widodo soal gaya hidup mewah mereka. Jokowi menyebut pejabat Polri harus punya sense of crisis. Ia mengatakan secara global 66 negara sedang berada dalam posisi rentan, termasuk 345 juta orang di 82 negara sudah masuk menderita kekurangan pangan yang akut. Ini yang semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus tahu keadaan. Situasi seperti ini harus ngerti sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini, hati-hati. Kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada hari Jumat 14 Oktober. Jokowi mengatakan para pejabat Polri tidak seharusnya bermewah-mewah dan gagah-gagahan karena memiliki kendaraan mahal. Menurut Jokowi, ia selama ini telah menerima laporan terkait gaya hidup tersebut. Apakah kasus korupsi yang menjerat petinggi Polri sebelumnya terkait dengan gaya hidup mewah para petingginya? Apa dampak gaya hidup petinggi Polri yang terkesan hidup mewah-mewahan? Apa bahaya apabila anggota Polri memiliki bisnis yang ilegal? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Ahmad Fatoni selaku Direktur El-Haroka Research Center. Assalamualaikum Bung Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung ya. Alhamdulillah sehat dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bung Fatoni, kehidupan mewah para anggota Polri disorot. Bagaimana citra petinggi Polri di mata masyarakat? Apa bahaya gaya hidup para anggota Polri yang terkesan hidup hedonis dan bermewah-mewahan, Bung? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang dalam beberapa waktu terakhir ini kepercayaan publik atau public trust ya terhadap eksistensi Polri tampak semakin turun ya. Apalagi adanya fakta terbaru ya bahwasanya ada salah satu pejabat Polri ya yang diduga mempunyai kekayaan yang sangat fantastis ya. Diduga sampai mencapai 30 miliar ya. Ini satu orang pejabat saja. Dan mempunyai kendaraan yang juga cukup mewah ya, 4 kendaraan itu yang bertotal nilai 2,75 M ya, miliar rupiah. Ya tentu ini sangat disayangkan ya di saat kondisi negeri dan bangsa ini sedang mengalami krisis multidimensi ya, apalagi kemudian masyarakat dalam kondisi secara ekonomi sangat berat. Tentu ini patut untuk disayangkan ya adanya fakta terbaru itu. Nah, terkait dengan apa bahaya gaya hidup para pejabat Polri yang terkesan bermewah-mewah, tentu sebagai pejabat ya, sebagai pejabat publik itu harus punya sense of crisis betul, yaitu kepedulian, harus punya kepedulian, empati terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara ini ya. Apalagi saat ini kehidupan masyarakatnya semakin berat ya, dengan adanya kebijakan kenaikan BBM, kenaikan pajak, kenaikan minyak goreng, ya kenaikan tarif dasar listrik dan sebagainya. Tentu ini masyarakat mengalami dampak yang luar biasa, daya belinya semakin turun. Tentu tidak layak kemudian di saat kondisi masyarakat ini dalam kepedihan, kesedihan, sementara pejabatnya kemudian hidup bermewah-mewah, bergelimang harta, tidak mempunyai kepedulian sama sekali terhadap kondisi masyarakat secara umum. Tentu sebagai pejabat publik ya tidak layak ya bergelimang harta tanpa mau peduli terhadap nasib rakyat yang dipimpinnya. Tentu ini tidak patut ya untuk menjadi teladan ya
di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti saat ini. Begitu, Bung Nanang. Ya, Bung Fatwa nih, apakah kasus korupsi yang menjerat petinggi Polri ini terkait dengan gaya hidup mewah para petingginya, Bu? Ya, memang ditengarai dan juga kuat korupsi oleh para pejabat ini dipicu oleh gaya hidup memang. Jadi memang kalau gaya hidup itu kan bukan sekedar ingin memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan dasar saya makan, ya pakaian dan tempat tinggal. Tidak hanya itu, tetapi memang karena gaya hidup. Kalau sudah terkait dengan gaya hidup, itu berapapun uang, berapapun kekayaan bisa ludes habis untuk sekedar memenuhi gaya hidup. Nah tentu kalau kita perhatikan, ya kita telah bersama para pejabat ini kan punya apa namanya gaji sekian. Tapi kemudian dengan gaya hidup yang hedonisme, ya, gaya hidup glamour, ya, yang akhirnya gaji yang diperoleh dari negara itu tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekedar kebutuhan pokoknya. Tapi karena gaya hidup yang hedonis, glamour itulah yang kemudian menyebabkan harus mempunyai apa namanya sumber lain yang untuk memenuhi gaya hidup. Ya, akhirnya itulah yang terjadi. Menjadi pemicu untuk kemudian melakukan penyelewengan yang tentu akibatnya yang terdampak tentu adalah masyarakat banyak, bangsa dan negara. Begitu, Bung Nanang. Ya, munculnya nama seorang petinggi polisi berpangkat Irjen dalam dugaan bisnis narkoba membuat nama institusi penegak hukum di Indonesia menjadi sorotan. Nah, apa sebenarnya bahaya apabila anggota Polri memiliki bisnis yang ilegal, Bu? Iya, tentu ini sangat berbahaya ya bagi kelangsungan hidup dan eksistensi kita sebagai bangsa dan negara yang besar. Mengapa demikian? Karena bisnis ilegal saja, ya apalagi dilakukan oleh pejabat, bisnis legal saja yang sah yang dilakukan oleh pejabat patut untuk dipertanyakan. Ya, apalagi kemudian bisnis yang ilegal, yang tidak sah, yang tentu melanggar apa namanya aturan undang-undang yang berlaku. Tentu ini sangat memprihatinkan bagi kita semuanya ya. Ya di negeri yang konon katanya negeri Muslim terbesar di dunia saat ini. Apalagi kemudian sebagai Polri, sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang justru harusnya menegakkan hukum itu sendiri yang diberlakukan. Tetapi justru pada faktanya justru banyak pejabat-pejabat, terutama pejabat Polri itu justru banyak yang melakukan bisnis-bisnis ilegal yang tentu itu sangat akan memperparah kondisi negeri kita ini. Ya, bisnis legal saja itu kan patut dipertanyakan dengan kondisi masyarakat seperti ini. Apalagi bisnis ilegal yang justru itu melanggar hukum. Bagaimana mungkin rakyat bisa taat hukum sementara kemudian pejabatnya sendiri yang melanggar hukum, penegak hukumnya sendiri melanggar hukum. Tentu ini tidak bisa diterima sebagai dalam akal sehat masyarakat kita. Begitu, Bung Nanang. Ya, Bung Fatwa nih, apakah semua kejahatan yang dilakukan para penegak hukum tersebut menjadi indikasi gagalnya Polri dalam membangun kepribadian anggotanya, Bu? Iya, memang benar begitu ya. Diduga kuat memang bahwa semua itu karena gagalnya Polri dalam membangun kepribadian para anggotanya. Ya, harusnya sebagai aparat penegak hukum itu harus memberikan teladan yang baik, contoh yang baik kepada masyarakat itu. Bukan malah justru memberikan contoh yang buruk, apalagi kemudian melanggar hukum. Ya, kalau dalam Islam, Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, ya, lau anna Fatimata ya binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, jika seandainya Fatimah putraku sendiri itu melakukan pencurian, maka aku akan potong sendiri tangannya. Sikap Nabi ini mencerminkan bahwa sikap yang bertanggung jawab. Seandainya meski putri beliau Sayyidah Fatimah tidak melakukan pencurian, tetapi sikap beliau, kalau Fatimah saja putriku itu melakukan pencurian, maka aku potong sendiri tangannya. Tentu harusnya pemimpin, para pejabat itu mencontoh sesuatu hasanahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW akan bersikap tegas di dalam menjalankan hukum syariat Islam itu. Ya, apalagi kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab misalnya, ketika itu beliau sebagai seorang khalifah atau kepala negara punya
semacam paradigma di dalam hidupnya. Jika ada rakyatku, kata Sayyidina Umar, jika ada rakyatku mengalami kelaparan, maka biarlah aku orang yang pertama merasakan kelaparan itu. Dan jika sekiranya rakyatku itu kenyang, biarlah aku menjadi orang yang terakhir kenyang. Itulah sikap hidup para pendahulu kita, uswatun hasanah kita, Nabi dan para sahabatnya. Tentu masih banyak contoh-contoh yang terbaik di dalam sejarah Islam itu. Nah, harusnya para pemimpin kita ini ya harus bersikap amanah, bertakwa, dan takut akan hisab di akhirat kelak. Ya, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Sementara nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, terutama para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Tentunya harus itu yang menjadi pandangan, menjadi sikap yang dipegang oleh para pejabat kita, para pemimpin kita. Begitu, Bung Nana. Terakhir, Bung. Apakah gaya hidup hedonis para petinggi Polri merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme sekuler hari ini, Bung? Lantas ya, apa solusinya ke depan? Ya, memang benar. Ya, semua itu memang bermuara ya dari pokok masalah yang sebenarnya, yaitu penerapan sistem kapitalis sekuler yang mendasarkan, memisahkan aturan agama, aturan Islam itu dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang sebenarnya pokok persoalannya. Ketika sistem sekuler kapitalis, ya kapitalis sekuler yang memisahkan aturan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maka yang terjadi adalah akan menghalalkan segala cara, ya, dalam rangka meraih kesenangan dunia. Ya, tidak peduli apakah kemudian melakukan bisnis ilegal, apakah melakukan bisnis yang diharamkan, ya, bisnis narkoba, minuman keras, pelacuran, perzinaan, tidak masalah. Ketika kemudian untuk memperoleh harta kekayaan untuk pemuas gaya hidupnya itu. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan sistem Islam. Ya, dalam Islam itu seorang pemimpin itu adalah dalam rangka menjalankan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Karena memang Allah lah pemilik alam semesta ini, hukum Allah lah yang paling benar untuk mengatur umat manusia. Maka seharusnya itu yang harus dilakukan, yang diambil oleh para pemimpin dan pejabat kita. Nah, kemudian solusi komprehensif dari semuanya itu tentu yang pertama adalah meninggalkan dan membuang sistem kapitalisme sekuler yang telah menjadikan para pemimpin, para pejabatnya menjadi pejabat yang korup dan telah menyengsarakan umat manusia dan masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah menjadikan pemimpin yang amanah, ya, yang bertakwa, yang menjadikan syariat dan aturan Allah itu menjadi pegangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Itulah baru benar. Begitu, Bung Nana. Iya, baik, Bung Ahmad Fatoni. Terima kasih atas penjelasannya, Bung. Tentunya kita semua berharap bahwa kasus gaya hidup hedon ini cukup yang terakhir kalinya dan tidak diterus-terusin, ya, agar semua elemen bangsa ini bisa menghadapi krisis yang melanda negeri ini dengan baik dan juga mengganti sistem yang ada dengan sistem yang tentunya sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bung Ahmad Fatoni, terima kasih atas kehadirannya. Dan demikianlah para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kabar petang pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, klik tombol loncengnya, like, dan komen serta share ke teman-teman Anda, keluarga Anda, dan semua kolega Anda. Semoga menjadi amal soleh yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.